Buat lo orang Indonesia pasti kenal orang-orang gila di daerah lo. Orang gila yang dimaksud adalah orang kena kesehatan mental, pikirannya tidak 100% penuh. Kalau di daerah gue orang gila seperti itu lumayan banyak berkeliaran. Tapi kalau di sini orang gila selagi tidak meresahkan masyarakat atau merugikan orang lain, dia dibiarkan saja. Dengan artian dibiarkan berkeliaran. Tapi kalau sudah meresahkan atau membuat orang lain rugi, itu pasti ditangkap atau dipasung. Banyak faktor yang membuat mereka gila, mulai dari stres, terkena hantaman benda tumpul, masalah asmara, dan masih banyak lagi. Mengenai orang gila atau disingkat ODGJ, ada sebuah kisah dari Amerika Serikat. Orang ditangkap dengan sangat brutal oleh para aparat kepolisian Republik sampai akhirnya dia meninggal dunia. Seperti apakah kronologinya? Hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia, yang dimana video ini bergerak di bidang gore, creepy, dan konflik yang berasal dari kisah nyata. Dan sebelum lanjut, tidak bosan gue selalu bilang silahkan like, komen, share, dan subscribe, dan nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MS Didis. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke videonya. Pada tanggal 11 April 2020 di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat, Leah Baker adalah seorang ibu berusia 29 tahun dari satu anak. Leah tampaknya tidak memiliki masalah ketika dia tumbuh dewasa. Dia adalah murid yang baik sepanjang hari. Masa sekolahnya baik-baik saja tanpa ada tanda-tanda masalah serius. Masalah kesehatan mental baru setelah dia duduk di bangku SMA. Keluarganya menyadari ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Dia putus sekolah dan pada tahun-tahun berikutnya dia masuk dan keluar dari berbagai fasilitas kesehatan mental dan didiagnosis menderita skizofrenia, paranoid, dan PTSD. Karena masalah kesehatan mentalnya, dia diputuskan bahwa demi keselamatan Leah dan keselamatan orang lain, dia harus ditempatkan di rumah persembunyian di mana dia dapat diawasi dengan ketat dan di mana bantuan akan lebih mudah tersedia. Jadi intinya gini, kenapa penyakit mental jadi daripada dibiarkan di halayak ramai, kemungkinan besar dia akan menjadi parah dan melukai orang lain. Jadi diputuskanlah dia diasingkan dari tempat atau halayak ramai, dan dia juga kehilangan hak asuh atas putrinya. Pada tanggal 23 Maret 2020, polisi akan menelpon ke lokasi di mana Leah menginap. Dia telah membuat beberapa ancaman bahwa dia akan melukai dirinya sendiri. Jelas bahwa dia menderita semacam gangguan mental dan mengalami devaluasi. Ketika polisi tiba, mereka berbicara dengan Leah dengan tenang. Mereka dapat melihat dia memiliki tanda hitam di wajahnya. Dan orang yang ada di dekat situ bilang bahwa dia telah memukul wajahnya sendiri. Tapi pada suatu hari, Leah mulai menuduh petugas sebagai pembunuh dalam penyamaran dan berteriak bahwa lencana mereka palsu. Dia kemudian mulai merekam interaksi dengan polisi di ponselnya dan mengatakan bahwa mereka membawanya pergi ke lokasi yang dirahasiakan dan akan membunuhnya. Namanya orang gila, ya pasti pikirannya panjang dan kemana-mana. Lalu petugas membungkuk agar dia tidak bisa memukul dirinya sendiri atau orang lain dan membawanya ke rumah sakit tanpa kekerasan. Nah, biasanya ini polisinya itu menangkapnya secara baik-baik dan bawa dia ke rumah sakit. Namun, hal buruk akan segera terjadi. Tepat pada tanggal 11 April 2020, polisi menerima telepon lagi dari rumah mengenai teman serumah Leah. Leah telah menelpon polisi karena dia menolak untuk minum obat dan dia perilakunya menjadi semakin tidak menentu. Elizabeth selaku petugas pertama yang tiba di tempat kejadian, dia keluar dari mobilnya, berjalan menuju rumah dan mengetuk pintu
Segera Lea keluar dari rumah sambil memegang pisau dapur. Petugas itu mencoba mempertahankan diri. Dia kaget kok tiba-tiba Lea langsung menyerangnya. Lea mampu melumpuhkan lengan petugas saat dia mundur, tapi untungnya dia tidak menyebabkan cedera fatal. Tapi lengan polisi itu sudah habis terkena cabikan pisau. Seluruh serangan Lea itu terekam di kamera tubuh petugas dan tersedia untuk dilihat secara online. Sungguh luar biasa video yang menyusahkan, jadi gue tidak akan menayangkannya di YouTube karena situasi yang menjadi semakin ganas. Petugas mundur dengan meminta bantuan dan menyuruh Lea untuk menjatuhkan pisaunya ke tanah. Lea memang menjatuhkan pisaunya, tapi saat petugas memerintahkan dia untuk turun ke tanah lagi, Lea melangkah maju untuk mengambil pisau dan menerjang ke arah petugas. Petugas tersebut kemudian melepaskan 2 tembakan untuk membela diri. Kedua peluru tidak mengenai Lea, tetapi ini tampaknya cukup untuk menghentikan Lea untuk sesaat. Untuk sesaat, seorang sersan yang berada di tempat kejadian bersama petugas itu berlari dengan senjata api untuk menyuruh Lea untuk segera turun ke tanah. Lea menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Lebih banyak petugas tiba di tempat kejadian dan melepaskan tembakan dari area tersebut, dan meskipun terkena beberapa peluru, Lea masih sangat hidup dan dapat dilihat dalam video dia duduk di tanah masih menempel pisau pada tangannya. Lea kemudian dikepung oleh petugas yang menyuruhnya untuk menjatuhkan senjatanya. Perintah yang terus diabaikan. Hal ini bisa jadi karena dia berada dalam keadaan defullasi karena syok atau kehilangan akal. Bagaimanapun juga, Lea menolak untuk menjatuhkan pisaunya. Petugas kemudian di bawah masuk dengan rencana B, rencana melepaskan seekor anjing agar anjing itu dapat mengalihkan perhatiannya nanti, sehingga mereka dapat mengambil pisau darinya dan kemudian menangkapnya dan membawanya ke rumah sakit untuk perawatan medis. Tetapi kenyataannya berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi, sedikit lebih brutal. Anjing itu masuk dari belakang dan menggigit bagian belakang kaki Lea. Hal ini membuatnya benar-benar lengah dan menyebabkan dia menjatuhkan pisau itu. Kemudian berlari untuk mengambil pisau, meninggalkan Lea tanpa senjata. Terus mencengkram kakinya dan Lea mulai berulang kali memukul anjing itu sedikit untuk bisa melepaskan diri. Petugas berteriak. Lea terus berusaha memukuli anjing itu agar dia berhenti menyerang. Petugas kemudian berjalan menuju Lea dan menendang wajahnya yang diyakini telah mematahkan rahang dan tulang lain di wajahnya. Tendangan dari petugas menyebabkan kepala Lea mundur dan dia terlihat tergeletak di tanah. Lea tampaknya sangat tidak berdaya, tetapi kemudian petugas lain mengeluarkan P3K dan mulai mendengar teriakan dan tangisan Lea saat dia berbaring di tanah sementara anjing itu masih menggigit dan menempel di kakinya. Seorang petugas kemudian berteriak bahwa ususnya telah keluar dari perutnya. Semua orang berhati-hati meskipun Lea terbaring di jalan dan tampaknya tidak mampu melawan anjing tersebut. Petugas mengizinkan anjingnya dengan kejam menggigit dan menyeret Lea ke tengah jalan. Pada saat ini dia telah ditembak berkali-kali dan ditendang oleh seekor anjing di wajahnya dan diseret petugas lainnya. Lea benar-benar dihajar habis-habisan oleh petugas dan juga anjing sampai ususnya keluar. Kemudian 4 petugas kemudian menjepit Lea dan memborgolnya. Dia di bawah berdiri dan dipaksa berjalan menuju ambulan yang di kisaran sekitar 20 meter jauhnya. Sementara ususnya menonjol dari perutnya. Dalam rekaman polisi, daerah perut Lea kabur. Jadi jika lo memutuskan untuk menonton video tersebut, lo tidak akan melihat apapun yang keluar dari perutnya, namun lo dapat melihat wajahnya yang berlumuran darah. Lea dibawa ke rumah sakit. Para dokter mencoba menyelamatkan nyawanya, tetapi luka-lukanya terlalu parah sehingga dia meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit.
Ibu Amalia Becker tiba di rumah sakit tidak lama setelah dia meninggal, tetapi tidak diizinkan untuk melihat jenazah Leah karena keadaannya yang dialami sangatlah mengerikan. Setelah kematian putrinya, Badan Amal bicara dengan media. Dia bilang, "Saya tidak memaafkan tindakan putri saya, tetapi pada saat yang sama saya memilih rumah sakit yang berbeda untuk memberinya bantuan yang dibutuhkan. Saya pikir dia berada di tempat yang aman. Saya tidak pernah mengira polisi akan membunuh putri saya setelah seluruh cobaan itu." Jadi orang tuanya Leah ini baik. Dia sengaja menempatkan tempat yang khusus untuk dia direhabilitasi agar dia bisa sembuh, tapi nasib berkata lain. Penyelidikan diluncurkan untuk menentukan apakah yang terjadi dibenarkan. Pada bulan Agustus 2020, kantor kejaksaan memutuskan bahwa tembakan yang dilakukan oleh petugas itu dibenarkan. Saya sepenuhnya memahami betapa menakutkannya menjadi seorang petugas dalam beberapa situasi, terutama di USA. Dan dalam situasi ini, Anda menghadapi kenyataan bahwa itu adalah baik Anda atau mereka, dan jika Anda belum menjabat sebagai petugas, sulit untuk mengetahui bagaimana reaksi Anda meskipun telah menjalani semua pelatihan. Namun begitu Anda melihat apa yang dilakukan beberapa petugas terhadap Leah, Anda pasti berpikir seperti itu, kata polisi yang membenarkan tindakan yang main hakim sendiri. Badan Amal Ibu Leah mengkritik cara polisi menangani situasi. Rumah tempat tinggal Leo diketahui menampung orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental, dan polisi telah dipanggil berkali-kali ke alamat tersebut karena perilaku Leah. Petugas yang diiris dengan pisau tidak diberitahu bahwa rumah yang akan didatangi adalah rumah bagi seseorang memiliki masalah kesehatan mental dan deviasi. Jadi polisi yang kena pisau tadi tidak mengetahui bahwa Leah kena penyakit mental. Teman serumah Leah menceritakan bahwa kesehatan mentalnya menurun menjelang penembakan. Dia bilang, "Saya mencoba untuk memaksanya meminum obat dan tidak mau. Seiring berjalannya waktu, kondisinya menjadi sangat buruk." Ibu Leah berharap polisi mengubah taktik mereka ketika menangani orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Dia sekarang mengajukan komunikasi yang baik di dalam kepolisian sehingga mereka tahu persis dengan siapa mereka akan berhadapan saat tiba di lokasi. Dia juga menyarankan agar petugas didampingi oleh konselor dalam situasi seperti ini karena dia yakin hal ini akan mengurangi terjadinya insiden lebih lanjut. Dia juga berharap polisi mengadopsi teknologi disebut bungkus baut daripada menggunakan pistol. Bungkus baut adalah perangkat genggam yang menyebarkan kartu Kevlar dengan kait pengait yang dipasang di kaki dan lengan tersangka. Kasus ini sangat memecah belah. Beberapa orang percaya bahwa polisi punya segalanya, hak untuk melakukan apa yang mereka lakukan, sementara yang lain mengajurkan petugas untuk menggunakan senjata tidak mematikan. Semua berakhir damai. Ibu Leah pun ikhlas dan tidak menyalahkan polisi. Kasusnya menjadi kasus kecelakaan saja, cuma Ibu Leah memberi peringatan saja terhadap aparat kepolisian USA. Tapi hal yang buruk baru saja dimulai. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2020, saudara laki-laki Leah, Jared, bunuh diri. Keduanya sangat dekat dan dia berjuang menghadapi kehilangan Leah. Jadi itulah kisah yang mengerikan dari USA, yang dimana ini adalah kisah pembunuhan oleh para aparat polisi terhadap korban yang kena gangguan jiwa. Tapi semuanya berakhir damai. Videonya brutal dan sakit, tidak boleh diperlihatkan. Gue saranin lo jangan nonton video ini karena berbahaya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you on the next video and bye.